Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal untuk KSN Kabupaten tahun 2020 bidang ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita coba membahas nomor 26 sampai dengan nomor 30. Ya, kita lihat ini nomor 26, ini tentang ketenagakerjaan. Tertulis di situ ada banyaknya penduduk berusia lebih dari 18 tahun. Ini berarti kalau lebih dari 18 tahun adalah angkatan kerja ini yang melanjutkan sekolah dan meninggalkan pekerjaan. Karena memang masa usia sekolah. Nah, akan berakibat pada berarti ini angkatan kerja. Nah, jawaban yang A, tingkat pengangguran berkurang, tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Rasio ketergantungan meningkat, jumlah pengangguran bertambah. Nah, tingkat partisipasi angkatan kerja menurun. Nah, jawaban yang tepat adalah yang ini. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang seharusnya dia bekerja jadi menurun ya, partisipasinya. Karena memang untuk penduduk usia 18 lebih dari 18 tahun masa-masa masuk ke perkuliahan. Jadi untuk sementara tidak bisa bekerja dulu. Sehingga tingkat partisipasi angkatan kerjanya jadi menurun. Di nomor 26 itu jawabannya yang E. Kita lanjutkan nomor 27. Nah, untuk nomor 27 soalnya dalam bentuk bahasa Inggris. Ini bisa dilihat membahas soal transportasi online yang sekarang sedang marak-maraknya. Itu ternyata sekarang mengalami peningkatan yang cukup besar untuk memenuhi permintaan dari masyarakat nih, transportasi online ini. Nah, pertambahan permintaan untuk transportasi online ini, for online transportation, itu ternyata dampaknya adalah meningkatkan permintaan terhadap motornya untuk sepeda motor. Nah, pertambahan permintaan motor ini diikuti oleh pertambahan kredit ke bank, karena memang banyak yang mencicil sekarang untuk mengambil motor ini. Nah, pertambahan kredit ini tentu saja akan mendorong kondisi inflasi. Nah, ini selengkapnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan seperti ini. Nah, ini kenaikan permintaan kendaraan bermotor itu diikuti oleh peningkatan kredit bank. Peningkatan kredit bank akan menyebabkan inflasi nih. Will cause inflation. Oleh karena itu, cara yang paling tepat bagi otoritas moneter untuk menghindari inflasi, jadi appropriate way for the monetary authority to avoid the inflation problem is, nah, untuk menghindari inflasi, nah, yang A, the central bank makes selective lending policy to financial institution. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, Bank Sentral membuat kebijakan pinjaman selektif kepada lembaga keuangan. Jadi pengucuran kreditnya itu harus diperketat, berarti jangan sampai dimudahkan. Soalnya kalau seandainya dimudahkan pinjamannya, maka nanti jumlah uang yang beredar di masyarakat akan meningkat. Walaupun tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan permintaan transportasi online ini. Ini sepertinya ini jawabannya yang A. Tapi kita lihat yang B, mengurangi hutang luar negeri tidak ada kaitannya. Penetapan larangan impor produk kendaraan bermotor justru ini lagi diperlukan kendaraan bermotor. Yang D, mengurangi pengeluaran pemerintah agar tidak meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini belum jelas yang D. Yang E, menciptakan transportasi umum yang gratis sehingga orang menjauh dari transportasi online sehingga dapat mengurangi kemacetan. Nah, semua orang juga ingin gratis, tapi apakah pemerintah mampu atau tidak? Masyarakatnya mampu atau tidak untuk bisa menggratiskan transportasi ini? Jadi jawaban yang paling tepat adalah Bank Sentral membuat kebijakan untuk pinjaman yang selektif. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor 28. Ini ada tabel barang dan harga jenis barang dan harganya
untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 ini ada 4 komoditas barang. Ada gula pasir, telur, terigu, dan kedelai. Di sini masing-masing harganya tertera di sini. Berdasarkan tabel di atas, apabila indeks harga dihitung dengan menggunakan metode agregatif tidak tertimbang, maka laju inflasi tahun 2018 termasuk. Berarti ini perhitungan angka indeks atau indeks harga, di mana yang dicari adalah 2018. Kalau di soal tidak ditentukan dijadikan tahun dasarnya yang mana, berarti tahun sebelumnya. Berarti harga tahun 2018 untuk keempat jenis barang ini dibandingkan dengan tingkat harga tahun 2017. Atau artinya tahun 2017 ini adalah harga dasarnya atau tahun dasarnya, patokannya. Nah, perhitungan indeks harganya ini hanya yang diketahui harga berarti. Berarti ini perhitungannya metode tak tertimbang. Ya, kita ingat kembali materi tentang indeks harga ini. Secara umum, perhitungan indeks harga itu ada dua. Jadi secara umum ada dua. Nah, indeks harga ini ada dua. Ada perhitungan angka indeks tak tertimbang. Jadi kalau tak tertimbang itu yang diperhitungkan hanya harga saja. Sedangkan bobot, nilai, kuantitas penjualannya atau kuantitas produksinya tidak dipertimbangkan sama sekali. Jadi hanya harga saja. Jadi perhitungan indeks harga tak tertimbang itu yang pertama. Nah, yang kedua ada perhitungan indeks harga yang tertimbang, di mana bukan hanya harga saja yang diperhitungkan, tetapi kuantitasnya, jumlahnya. Nah, yang indeks harga tak tertimbang, indeks harga yang tertimbang ini tidak akan kita bahas nih di soal. Yang ditanyakan adalah yang tidak tertimbangnya. Nah, yang tak tertimbang, indeks harga yang tak tertimbang ini juga dibagi dua. Ada indeks harga tak tertimbang sederhana. Nah, kalau sederhana itu hanya satu jenis barang yang dianalisisnya. Ada harga tahun sekarang yang lagi dicari dan tahun sebagai dasar harganya. Jadi hanya harga saja. Terus yang kedua, indeks harga tak tertimbang agregatif. Nah, kalau agregatif itu secara keseluruhan, rata-rata, berarti lebih dari satu jenis barang. Maka cara menghitungnya adalah jumlah keseluruhan harga dari kelompok barang yang sedang kita analisis, yang sedang kita hitung, dibandingkan dengan jumlah harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar. Nah, ini berarti indeks harga tak tertimbang agregatif. Jadi ada dua yang tak tertimbang itu, yang tak tertimbang sederhana dan ada yang tak tertimbang agregatif. Yang sederhana hanya satu jenis barang, yang agregatif lebih dari satu jenis barang. Nah, kalau indeks harga yang tertimbang itu adalah SPEI, PASC, itu perhitungan dengan memperhitungkan kuantitas. Nah, berarti di soal metode perhitungannya yang tak tertimbang agregatif. Nah, berarti ini rumusnya. Jadi jumlahkan harga pada tahun yang sedang kita cari dibagi dengan jumlah harga yang dijadikan tahun dasar dikali 100%. Ya, kita lihat lagi. Berarti tahun 2017 harga tahun 2017 jadi dasar, 2018 ini yang sedang kita cari. Bagaimana perubahan harganya atau laju inflasinya. Inflasi itu kecenderungan kenaikan harganya berapa. Ya, kita lihat. Kalau kita agar lebih mudah kita buat tabel bantuan untuk gula pasir, telur, terigu, dan kedelai. Nah, yang diperhitungkan hanya dua nih, 2018 dengan 2017, sedangkan 2016-nya itu tidak kita perhitungkan. Nah, 2018 ini harganya saja. Harganya kita jumlahkan semuanya, mulai gula pasir, telur, terigu, dan kedelai. Jumlahnya ada 51.500. Dan 2017 ini sebagai harga di tahun dasar dijumlahkan 49.000. Nah, ini jumlah sigma itu jumlah sigma PN berarti 51.500, sigma PO berarti 49.000. Nah, kalau kita hitung dalam perhitungannya berarti indeks tak tertimbang agregatif 2018. Nah, ini berarti 51.500 dibagi 49.000 kali 100% berarti indeks harga agregatifnya tak tertimbangnya 2018 itu 105,1%. Nah, kalau 105,1%, ini dasarnya angkanya 100 nih patokannya.
Jadi kalau indeks harga hasilnya di bawah 100 berarti turun harganya. Tapi kalau indeks harga di atas 100 berarti ada kenaikan harga. Jadi harga tahun dasar itu yang 100 ini. Yang 2017 itu dianggapnya 100 itu indeks harganya. Artinya ini harga tahun 2018 naik 5,1%. Nah, kalau kenaikan harga ini berarti kita bisa menentukan inflasi itu kenaikan harga secara umum. Nah, berarti kategorinya kalau kurang dari 10% berarti ringan, kisaran 10% sampai 30% berarti inflasi sedang, kisaran 30% sampai 100% berarti berat. Ini dalam 1 tahun ini hitungannya. Inflasi sangat berat atau hiperinflasi berarti kalau di atas 100%. Nah, berarti di soal ini karena tingkat laju inflasinya 5,1% berarti masuknya ke inflasi ringan. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, nomor 8 jawabannya D, inflasi ringan. Kita lanjutkan nomor 29. Di sini ada matrik ini berkaitan dengan beberapa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ini masih dalam materi kebijakan fiskal dan moneter. Nah, berdasarkan matrik di atas, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dapat mengatasi inflasi. Nah, kalau kebijakan mengatasi inflasi itu pada dasarnya adalah inflasi itu kondisi di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Jadi agar tidak terlalu banyak, maka bagaimana caranya kita kurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa dengan instrumen kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kita lihat di sini satu-satu kita tentukan mana yang mengatasi inflasi. Yang pertama menetapkan kebijakan defisit. Kalau kebijakan defisit itu artinya penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran. Artinya pengeluarannya lebih banyak. Kalau pengeluarannya lebih banyak, maka beresiko jumlah uang yang berada di masyarakat jauh lebih besar. Ini tidak mengatasi inflasi justru. Yang kedua, menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau pajak dinaikkan, maka nanti akan ada arus uang dari masyarakat ke pemerintah. Berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Nah, ini kalau menarikkan tarif pajak masuknya kebijakan fiskal. Nah, ini untuk mengatasi inflasi. Kalau menaikkan pajak. Nah, ini pun sama, yang satu ini menetapkan kebijakan defisit, ini kebijakan fiskal. Tapi ini yang A1 ini tidak mengatasi inflasi. Yang dua ini mengatasi inflasi. Yang ketiga, A3 berarti menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Ini kemarin Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menetapkan kebijakan ini, dan ternyata dengan tax amnesty ini atau pengampunan pajak ternyata banyak yang berusaha untuk menyelesaikan pajak terutangnya justru. Jadi ini pun artinya pajak yang dibayar oleh masyarakat jadi mengalir ke pemerintah karena ada kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Nah, tax amnesty ini ada pengurangan pajak yang harus dibayar. Jadi sehingga mendorong masyarakat untuk segera membereskan pajaknya. Jadi yang seharusnya dengan membayar pajak sekian lebih besar, tapi karena ada tax amnesty maka yang harus dibayarnya jauh lebih sedikit. Jadi banyak yang berbondong-bondong untuk menyelesaikan pajak yang harus dia bayar. Berarti ini pun bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Berarti A2 dan A3 itu betul. Yang B1 sekarang menawarkan surat utang negara atau SUN kepada masyarakat. Nah, kalau menawarkan itu artinya menjual surat utang. Nah, berarti kalau masyarakat membeli berarti uang masyarakat akan mengalir ke pemerintah. Berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Nah, yang ini pun termasuk kebijakan moneter nih. Jadi kalau kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, pajak, sisi penerimaan, sisi pengeluaran negara itu kebijakan fiskal. Nah, kalau yang B ini termasuknya kebijakan moneter. Nah, ini yang B1 betul nih, akan mengurangi jumlah uang yang beredar, berarti bisa mengatasi inflasi.
Yang B2-nya menurunkan suku bunga. Kalau suku bunga diturunkan, justru nanti simpanan atau tabungan yang ada di bank itu nanti akan berkurang. Jadi masyarakat lebih baik diinvestasikan daripada disimpan di bank karena suku bunganya turun. Tapi kalau sebaliknya suku bunga dinaikkan, maka kecenderungannya masyarakat akan menyimpan uang di bank. Nah, kalau diturunkan suku bunganya, nanti beresiko uang yang ada di bank itu akan mengalir ke masyarakat. Maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Tidak memperbaiki kondisi inflasi, berarti yang kedua. Yang ketiga, menambah uang yang beredar dengan mencetak uang yang baru. Ini justru akan memperparah kondisi inflasinya. Berarti yang betul adalah yang A2, A3, dan B1. Yang nomor 29. Berarti jawabannya yang B. Ya, nomor 10 kita bahas. Ini ada kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Nah, kebijakan ekonomi sekarang menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang semakin berkembang. Nah, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif ini yakni tindakan-tindakan yang diambil oleh bank sentral terkait dengan moral hazard, seperti melakukan pengawasan, anjuran, himbauan moral dalam berbisnis di sektor keuangan. Perkembangan sektor keuangan global dalam beberapa dekade terakhir ini turut meninggalkan beberapa rekam jejak suram berupa krisis multidimensi yang patut menjadi pembelajaran. Hantaman krisis global 98, 2008, dan 2012 menyadarkan bahwa banyak negara terintegrasi perekonomiannya dengan negara yang lain. Para pengambil kebijakan semakin sadar dengan semakin terbukanya ekonomi, arus informasi, aliran barang, arus jasa, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, satu negara itu akan berdampak ke negara yang lain. Jadi sudah mulai terintegrasi. Jadi kalau ada satu negara yang membuat kebijakan dalam bidang ekonomi, itu dampaknya akan dirasakan oleh negara yang lain. Untuk mengelola risiko sebagai reaksi kebijakan negara lain, diperlukan kesamaan cara pandang, khususnya dari sisi moneter dan fiskal, dalam kerangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, kebijakan ini dikenal dengan istilah, ini ada pilihan-pilihan mikroprudensial, kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Ini bagian dari sini nih, moneter fiskal, kebijakan real, makroprudensial nih. Ada istilah yang harus diketahui dalam kebijakan ekonomi, itu ada kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial yang menjaga stabilitas ekonomi. Jadi ini mikroprudensial dan makroprudensial ini termasuk kebijakan kualitatif ini. Nah, sekarang kita bahas nih, yang mikro dan makroprudensial itu yang seperti apa? Nah, kebijakan mikroprudensial itu lebih berfokus pada kesehatan institusi keuangan secara individual. Jadi langsung fokus ke ke lembaga keuangannya. Sedangkan kebijakan makroprudensial fokus pada kestabilan sistem keuangan dengan cara mitigasi risiko internal sistem keuangan dan kecenderungan perilaku secara agregat keseluruhan. Nah, ini jauh lebih makro, jauh lebih luas. Skopnya skop kenegaraan dan mungkin jauh lebih luas lagi. Jadi kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, termasuk memperkuat ketahanan sistem keuangan, mengurangi penumpukan risiko sistemik, sehingga memastikan keberlanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, berarti ini sudah jelas bahwa paparan tadi di soal di sini tentang kebijakan ekonomi dalam menghadapi kondisi global yang sekarang itu termasuk pada istilah kebijakan makroprudensial. Jadi jawaban nomor 30 adalah yang E. Ya, demikian pembahasan soal KSN bidang ekonomi tingkat kabupaten untuk tahun 2020 dari nomor 25 sampai dengan nomor 30. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.